Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah berjudul Baiat dan Janji 10 merupakan kunci sukses bagi kaum Ahmadi. Kajian ini diuraikan oleh Rakun Ahmadi Gunosasomo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, jangan merasa sedih, sesungguhnya Allah menyertai kita. Surat 9 ayat 40. Dan juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dia atau Yusuf berkata, Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti ajaan mereka kepada itu. Surat 12 surat Yusuf ayatnya 32. Di zaman akhir ini rasanya sikap seperti sikapnya Nabi Yusuf itu perlu ditumbuh kembangkan kembali. Di zaman yang menurut ramalan Nabi suci Muhammad SAW ini adalah akan dipromosikannya surga kepada kita oleh Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, yang sebenarnya adalah neraka bagi kita, dan sebaliknya kita perlu ekstra waspada dan ekstra hati-hati. Zaman itu barangkali yang oleh orang Jawa dikatakan sebagai zaman sungsang bawono balik, di mana sikap dan perilaku seperti perilakunya Nabi Yusuf alaihissalam itu perlu menjadi kendali bagi kita sekalian. Demikianlah sekedar gambaran bahwasanya siapapun di antara kita mesti menghadapi kendala-kendala, baik yang berupa gemerlapnya harta, nikmat, dan empuknya tahta maupun empidumnya cinta. Ketiga tantangan itu telah dihadapi oleh Nabi suci Muhammad SAW dengan ketegaran sikap pantang mundur dalam mengemban tugas suci. Ketegaran sikap beliau walaupun ibarat beliau harus pegang matahari di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya, itulah keteladanan utama yang pantas ditransformasikan kepada kita semua yang mengaku sebagai prajurit samawi, the Army of God. Dalam bukunya Wedaring Sabdo Kawoso, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad secara sistematis dan Quranis menerangkan tumbuh dan berkembangnya jiwa manusia. Demikian pula perihal adanya 3 sumber yang daripadanya memancar 3 macam derajat atau kondisi, yaitu jasmani, budi pekerti, dan rohani manusia. Terlaksananya fungsi pengendalian pada jiwa manusia sehingga mencapai puncak tingkatan rohani digambarkan di dalam kondisi jiwa yang telah mencapai stabilitas
sehingga Allah Ta'ala berkenan memanggilnya dengan nafsul mutmainah, melaksanakan aktivitas sejalan dengan ridho Allah Ta'ala karena telah terjalin cinta timbal balik antara manusia dengan Allah Ta'ala dan sebaliknya antara Allah dan manusia atau manusia dengan Allah, mewujudkan integritas tinggi di antara hamba-hamba Allah Ta'ala dan mencapai kehidupan surgawi. Ini yang digambarkan di dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Raden Sudewo PK dalam bukunya Keesaan Ilahi mengulas keterangan Mirza Ghulam Ahmad dengan satu ibarat perihal hidup dan kehidupan manusia ini dilihat dari daya atau potensi yang terpendam di dalamnya, bagaikan sebuah kereta yang ditarik oleh 3 ekor kuda, yaitu nafsu amarah, nafsu mutmainah, saya ulangi lagi, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah digambarkan sebagai kuda-kuda yang menarik kereta. Wujud dari tingkatan luhur jiwa yang terkendali ialah jiwa yang tidak pernah mengikuti keinginan rendah, yaitu disebut al-hawa, sehingga karenanya tidak pernah menyimpang dari kebenaran, sebagaimana Allah Ta'ala bersabda fala tabiul hawa an ta'dilu, maka janganlah kamu mengikuti keinginan rendah agar kamu tidak menyimpang. Surat An-Nisa 4 ayatnya 135. Melalui diagram yang saya sajikan berikut, kita akan dapat memahami fungsi-fungsi pengendalian dan urgensinya dalam menghadapi segala hambatan, rintangan, dan tantangan di jalan Allah, khususnya bagi kita warga Ahmadiyah Lahore, akan dapat menambah penajaman kita menyiarkan dan membela Islam di bawah panji-panji Mujaddid Mirza Ghulam Ahmad dengan jamali atau keindahan yang positif. Kita ikut serta mengejawantahkan Islam yang indah itu dalam rangka memayu hayuning bawono. Inilah diagram itu, mari kita pahami bersama-sama. Nah, ini saya dekatkan lagi. Nah, diagram ini saya dekatkan lagi supaya kita bisa, nah ini supaya kita bisa juga. Nah, cukup. Jadi nilai-nilai duniawi mendominasi kehidupan manusia sehingga selalu dilanda rasa sedih, khawatir, dan takut
tidak ada kedamaian atau salam, tidak ada faraid, rasa merdeka maupun sakinah atau ketenteraman batin. Bagi kaum Ahmadiyah Lahore, kristalisasi sikap jiwa, motivasi dan tekadnya dimantapkan melalui baiat dan implementasinya pada amal dan perbuatan di bawah kendali janji 10. Kekuatan zikir sepanjang waktu membawa kita kepada manungsa didaya tanpa aji, menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Manusia yang dalam hidupnya selalu mulat sarirawani atau introspeksi atau introspeksi tan sepihing sopo, ada dialog antara ego dan super ego, di mana tersimpulkan bahwa aku ini adalah hamba Allah Ta'ala yang lemah, gegondelan sengsaraning sasama. Yen sira dijiwit krasa lara, aja sok jiwit liyan, aja gawe lara lan pitenah. Demikianlah menurut kata orang bijaksana. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.